Hai Sobat Akasian. Halo Sobat Akasian, selamat datang di podcast Hima Akasia Season 2 Episode 4. Wait. Sebelum lanjut nih Jel, ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Wah iya bener Ci, kayaknya kurang afdol nih kalau kita belum kenalan. Perkenalkan, nama saya Angelika Priska Halim, mahasiswi aktif semester 2 program studi akuntansi Universitas Bunda Mulia. Dan saya Tiara, mahasiswi aktif semester 4 program studi akuntansi. Kami berdua akan memandu kegiatan podcast ini dalam beberapa waktu ke depan. Bener banget Ci, nggak lupa juga kita nggak cuma berdua loh teman-teman. Kita bakal ditemani oleh narasumber kita yang tentunya hebat dan informatif loh. Wah, benar banget nih Angel. Langsung saja kita sambut narasumber kita, Kak Anastasia Primasari. Halo. Suaraku terdengar Hai, ya? welcome Kak Anastasia. Yes, halo. Suaraku masuk nggak nih ya? Jelas ya? Terdengar Kak. Terima kasih. Masuk Kak. Terima kasih sudah berkenan hadir menjadi narasumber di podcast Simak. Sama-sama, thank you for having me juga, inviting me juga. Bagaimana nih Kak kabarnya? Sehat ya pastinya? Sehat, udah 2 tahun hampir lebih kayaknya 2 tahunnya ya WFH ini. Jadi lumayan bosen. Iya Kak. Oke, gimana kalian? Kalian juga sehat nggak ini nih? Si Angelika Puji ya, Tuhan, Mbak Tiara. sehat. Puji Tuhan sehat ya. Kak. Oke, Puji good. Tuhan. Good. Boleh dong Kak, sapa-sapa Sobat Akasiannya nih nonton sekarang. Hai, panggilannya biasanya Sobat Atlasian ya sebutannya. Iya, Oke. Ini selamat pagi ya hitungannya. Selamat pagi buat teman-teman atau Sobat-Sobat Atlasian. Semoga hari ini tetap sehat semua. Dan mungkin sedikit bridging aja, aku hari ini mungkin bukan yang akan mengajarkan atau apapun itu, tapi lebih ke sharing. Bahkan mungkin aku juga bisa sharing nanti beberapa kesalahan-kesalahanku. Jadi harapannya teman-teman nanti kalau misalnya jadi job seeker gitu ya, atau siapapun yang nanti mau cari lapangan pekerjaan baru, kalau misalnya udah lulus kuliah atau sekarang yang lagi mendengarkan juga lagi cari tempat kerja baru, supaya nggak mengulangi kesalahan yang sama seperti aku, atau yang mungkin dulu pernah dilakukan kesalahan, supaya nanti aku bisa kasih tips and trik. Jadi mudah-mudahan bisa berguna buat yang lain ya, buat teman-teman. Jadi salam kenal juga buat yang lain. Wah, iya Kak. Kak, sebelum interview, biasanya kan ada CV nih Kak. Kira-kira CV seperti apa sih yang membuat HRD terpukau dan ingin menginterview pelamar? Bagian apa saja Kak yang akan dilihat oleh HRD dalam CV pelamar? Ini good questions ya, karena kalau misalnya kita tahu sekarang, sebenarnya gini, dulu CV mungkin one thing ya, jadi sesuatu yang harus dibuat formatnya sedemikian rupa supaya terkesan HR itu mau mengambil orang itu menjadi topik. Tapi sebenarnya sekarang itu sudah beda-beda. Jadi tergantung culture perusahaannya sih, jujur aja. Jadi gini, aku bisa bilang, mungkin kalau di bagian yang corporate, aku bisa bilang CV lumayan menjadi bagian yang paling penting. Nanti aku juga akan jelaskan CV-nya seperti apa, kalau teman-teman dibikin sedemikian rupa supaya itu jadi top of mind-nya HR gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau ke startup, teman-teman nggak perlu bikin CV yang sophisticated atau gimana, karena jujur kalau misalnya acara-acara di startup seperti aku juga dan timku juga, kita cukup dari LinkedIn sih biasanya, dan CV nggak terlalu kami lihat atau yang kayak gimana-gimana, kami cuma cukup download dari LinkedIn. Nah, tapi tadi pertanyaannya adalah gimana sih Kak kalau misalkan kita harus mempersiapkan CV. Nah, CV yang kayak gimana, yang itu harapannya bisa jadi top of mind-nya HR gitu ya, dalam hal ini misalkan talent acquisition atau tim rekrutmen. Pertama gini, tim HR ini terutama di rekrutmen, pekerjaannya tuh banyak sekali administrasinya. Dan yang apply atau yang melamar itu bisa ratusan, bahkan bisa ribuan. Kayak waktu aku di Astra itu mungkin bisa 1000-an, bisa 200 dalam satu hari yang kita harus seleksi. Artinya apa? Sebisa mungkin CV itu jangan terlalu banyak halaman, itu nomor 1 dulu. Jadi kalau bisa dalam 1 halaman atau 1 page atau 1 sheet, that will be great. Nah, mungkin ada teman-teman yang kalau misalnya udah banyak experience-nya nggak mungkin Kak cuman dalam 1 halaman aja, which nggak apa-apa gitu ya. Tetapi kalau buat teman-teman yang mungkin pengalamannya maksimum 1 tahun atau 2 tahun atau mungkin fresh graduate, aku sangat menyarankan dalam 1 halaman. Nah, sekarang pertanyaannya, konten apa yang harus ada di CV? Sebelum mungkin konten, kadang-kadang ada pertanyaan juga, Kak, kalau CV itu sebaiknya dalam bentuk bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Aku menyarankan dua-duanya dibikin. Ya, memang mandatorinya dalam bentuk bahasa Inggris untuk saat ini. Mau dia perusahaan multinasional, mau dia perusahaan lokal gitu ya, atau bahkan perusahaan asing sekalipun, apalagi gitu ya, itu udah pasti bahasa Inggris yang biasa diminta.
kalaupun misalnya nanti HR meminta yang bahasa lain gitu ya, karena ada beberapa yang mungkin bahkan mintanya bahasa asing lain, misalnya bahasa Mandarin atau bahasa Latin dan seterusnya. Ya tinggal disiapin aja, disesuaikan. Nah kalau misalnya diminta bahasa Indonesia baru diberikan yang versi bahasa Indonesia. Nah sekarang dalam satu CV gitu, biasanya yang seperti apa? Contoh yang pertama, yang pasti harus ada itu harus ada foto. Jadi harus ada foto, nggak usah terlalu besar, karena jujur kadang-kadang itu kalau terlalu besar juga akan memakan space juga di dalam halaman itu. Sayang, kita sebenarnya kalau foto nggak terlalu yang gimana, karena foto itu cuma untuk bagian administrasi. Nah, kadang-kadang ada yang nanya, foto itu foto yang kayak gimana, Kak? Gitu. Apakah foto pas foto atau foto yang satu badan gitu kan? Enggak sih sebenarnya. Kalau misalkan untuk yang profesional ya, kecuali teman-teman misalkan mau ke yang bagian modeling atau yang ke apa, nah itu mungkin another thing. Tapi kalau misalnya untuk profesional kerja rata-rata pas foto atau foto close up pun yang nggak harus pas foto ya, yang rapi gitu, yang penting pakai baju proper, tampak samping dan seterusnya dalam ukuran 3x4 should be fine. Tapi aku saranin lebih baik berwarna. Kenapa? Karena supaya bisa kelihatan pembeda muka. Foto itu penting karena bukan hanya itu nanti jadi bagian administrasi yang harus kita masukin ke HRIS atau pembuatan ID card gitu-gitu. Tapi foto juga kadang-kadang gini, pernah nggak teman-teman tuh kita lebih ingat muka dibanding nama. Nah, jadi kadang-kadang itu tuh lumayan kepake buat teman-teman talent acquisition. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti udah proceed further gitu ya, proses seleksinya, udah interview beberapa kali, kan banyak nih yang diinterview, terus habis itu prosesnya mungkin udah panjang. Nah, di ujung tuh kadang-kadang user juga nanya, waktu itu tuh Anastasia yang mana ya muka orangnya ya? Aku agak lupa tuh waktu pas kita video on call gitu. Oh, yang pakai kacamata Pak, yang rambutnya pendek. Ini nih ada fotonya kok gitu. Nah jadi, oh iya yang rambutnya pendek itu ya gitu. Karena ada Anastasia satu lagi yang kayaknya nggak pakai kacamata. Cuman yang bisa kita ambil kayaknya yang pakai kacamata itu deh. Kemarin aku ingat banget waktu interview tuh begini. Nah itu pentingnya ada pas foto. Jadi pas foto yang updated ya, jangan pas foto yang lama juga atau foto updated yang paling baru pokoknya. Maksimum banget biasanya aku bilang 6 bulan sampai 1 tahun. Kemudian yang kedua ada personal personal information atau data pribadi. Tapi data pribadi yang kayak gimana? Nama itu udah pasti. Nah, kadang-kadang ada yang nulis nama lengkap, nama singkatan gitu ya, nama panggilan, bahkan ada yang nulis sampai gelar. Nah, sebenarnya kalau dengan gelar kita nggak perlu itu sih, karena kan kita juga bisa lihat dan kita sekarang juga bisa tracking ya di websitenya Dinas Pendidikan, dia lulus dari mana dan seterusnya gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah pakai gelar. Nama lengkap wajib sesuai KTP. Kemudian tempat tanggal lahir itu juga disesuaikan sama KTP. Itu wajib ada tempat tanggal lahir. Kenapa? Karena balik lagi itu data diri. Jadi kalau teman-teman nanti lulus dari proses seleksi itu, semua data itu akan kita masukkan ke dalam sistem. Nah, itu akan memudahkan HR daripada HR harus bolak-balik ke teman-teman untuk minta data diri. Gitu ya. Kemudian kadang-kadang alamat juga harus dimasukkan, mungkin bisa lebih dari satu kalau alamat residensialnya itu berbeda sama yang di KTP. Gitu ya, kadang-kadang kan ada yang KTP-nya mungkin di luar kota gitu, di rumah orang tua tapi tinggalnya ngekos gitu ya, di mana. Nah, itu residential address-nya juga harus dituliskan di situ. Kemudian nomor handphone dan email. Nah, ini nomor handphone ini krusial, artinya yang harus dimasukkan adalah nomor handphone yang bisa dihubungi dari berbagai penjuru. Jadi bisa lewat telepon, lewat WhatsApp, lewat Telegram, apapun itu. Jadi aku paham, aku pernah jadi anak kosan yang ganti-ganti nomor demi harga yang murah gitu ya. Tapi kalau nanti udah menuju ke bagian yang profesional state, lebih baik itu dihindari gitu. Jadi diganti dengan nomor yang sebisa mungkin bisa dihubungi, dan kalau boleh cari provider yang menurut teman-teman dimanapun teman-teman berada itu mudah untuk dihubungi atau sinyalnya bagus. Kemudian alamat email. Nah ini kadang-kadang sebagai anak kuliahan juga dulu di awal-awal aku nggak tahu kalau yang namanya alamat email itu cukup matters untuk HR. Kadang-kadang kan aku dulu bahkan punya alamat email yang masih imuet-emuet ya belakangnya gitu ya, atau yang cuma sekedar angka-angka di belakang. Nah sebaiknya itu dihindari sih. Jadi sebaiknya alamat email yang ada namanya teman-teman atau ada unsur teman-teman. Jadi misalnya kayak sekarang yang aku pakai itu anastasia.primasari@gmail.com atau primasari.widyastuti@gmail.com. Intinya yang ada unsur nama teman-teman. Itu kenapa? Supaya kita bisa tahu gitu, itu otentik. Oh ya, ini atas nama Anastasia Primasari, bukan Anastasia yang lain doang gitu. Nah, itu juga supaya yang otentik di situ. Jadi sebaiknya ada unsur nama lengkap. Kemudian di bagian personal information, sebenarnya ini nggak wajib, ini optional, tapi boleh ditulis misalkan abilities-nya teman-teman, dan teman-teman itu passion-nya kemana, dibikin dalam 2-3 kalimat aja. Jadi contoh misalkan
saya lulusan psikologi, jurusan industri organisasi, misalkan atau accounting gitu ya, dari Fakultas Ekonomi Accounting jurusannya, dan saya suka dengan apa gitu ya di bagian accounting, mention aja. Misalkan suka dengan urusan neraca keuangan, suka dengan pembuatan laporan keuangan dan segala macam, dan saya bercita-cita untuk menjadi accountant per se misalkan, nggak apa-apa gitu. Jadi itu dituliskan aja secara singkat, tapi itu optional, itu bukan sesuatu yang wajib atau yang mandatory. Nah setelah itu biasanya di CV aku minta yang wajib ada itu adalah educational background dulu. Jadi educational background harus ditulis lengkap, ada universitasnya, nama fakultasnya, kemudian masuk dari tahun kapan sampai tahun kapan. Bulan sih nggak perlu, yang penting tahun kapan sampai tahun kapan. Dan IPK terakhirnya berapa. Ya, jadi kadang-kadang ada yang nulisin hasil skripsinya gitu ya, A, B, nggak usah. Itu kadang-kadang bisa kita tanya pada saat interview. Di CV belum perlu. Nah, kemudian ditulis setelah ada educational background, di bawahnya ada working experience. Nah, kadang-kadang ada yang nanya, Kak, kalau intern tuh dimasukin nggak? Dimasukin. Ya, kalau organizational, misalkan waktu di kampus ada beberapa ikut organisasi, dimasukin juga, tapi nanti setelah working experience. Karena intern itu dimasuk dalam kategori profesional sebenarnya. Meskipun teman-teman pada waktu itu masih kuliah ya, atau dianggapnya masih belajar kerja, tapi dimasukin. Nah, urutin mulai dari intern atau misalnya teman-teman ada yang udah bekerja dan seterusnya, dari pengalaman yang paling baru atau current experience. Jadi dari current experience, tahunnya juga tahun yang paling baru dulu, yang paling atas, baru kemudian tahun-tahun atau bulan yang lama. Jadi di PT mana gitu ya, internnya pun juga sama, di PT mana dan intern sebagai apa. Jadi jangan cuma intern doang, tapi intern sebagai apa, bulan dan tahun dari kapan. Nah, ini beda sama educational background. Kalau educational background mungkin tahun aja ya, tahun kapan sampai tahun kapan. Tapi kalau di working experience itu sebaiknya menurutku ada bulan dan tahun. Kenapa? Karena kadang-kadang kan teman-teman bisa intern cuma berapa bulan gitu ya, tapi masih di tahun yang sama. Atau kerja berapa bulan tapi masih di tahun yang sama. Nah, itu pentingnya ada bulan dan tahun. Ya, kemudian tulis juga skup kerjaannya teman-teman itu apaan aja pada waktu intern misalnya. Atau kalau yang udah kerja, skup kerjaannya apaan aja. Nggak usah terlalu panjang, kalau bisa dalam satu paragraf, dan satu paragraf itu sebisa mungkin tidak lebih dari 3-4 kalimat. Kalau udah lebih dari 3-4 kalimat, mending dibikin dalam bentuk pointing. Gitu ya. Nah, terus kemudian working experience udah, nah baru kemudian organizational experience. Nah, organizational experience juga nggak hanya yang di kampus, jadi boleh dimasukin kalau misalkan di lingkungan itu kan suka ada OMK gitu ya, atau ada Karang Taruna, atau kalau misalnya ada muda-mudi teman-teman yang di masjid juga pasti biasanya juga ada gitu yang muslim. Itu nggak apa-apa, itu dimasukin, dan sama seperti working experience, tulis bulan dan tahun sebagai apa, skupnya apa. Jadi itu sih kurang lebih yang esensial yang harus ada di CV. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Baik Kak, nih alih-alih dari CV nih, aku mau nanya nih, biasa kan seorang fresh graduate itu cenderung gugup atau nervous nih Kak. Seberapa penting sih first impression pelamar itu bagi seorang HRD? Sebenarnya ya, first impression itu ada yang sifatnya mandatory, ada yang enhancement. Kalau aku boleh bilang ya, istilahnya gini, ada yang sifatnya basic banget, ada yang sifatnya kami bisa tolerate itu. Nah, yang basic itu sebenarnya bukan kegugupan atau apa. Kadang-kadang kalau aku pribadi HR, aku ngerasa kalau orang yang agak gugup atau apa malah bagus, karena dia benar-benar berusaha mempersiapkan diri dengan baik. Which biasanya untuk first experience itu nggak apa-apa. Nanti seiring bertambahnya jam terbang gitu ya, sering interview gitu ya beberapa kali, apalagi kalau udah pengalaman kerjanya udah beberapa tahun, lama-lama nggak akan ini sih, lama-lama yang kayak udah nothing tulus aja, santai aja gitu. Bukan yang nggak mempersiapkan diri dengan baik, tapi santai. Nah, yang basic tadi sebenarnya bukan kegugupan. Jadi ini yang buat teman-teman supaya lebih tenang juga. Yang pertama yang kami lihat itu adalah ketepatan waktu. Jadi kedisiplinan waktu. Jadi kalau misalnya waktu interviewnya jam 10 ya jam 10 harus masuk. Aku sih saranin sebisa mungkin sebelum jam 10 udah bisa masuk 5 menit sebelumnya atau 3 menit sebelumnya. Kenapa? At least kalau teman-teman, mungkin aku termasuk orang yang kecemasannya lumayan tinggi sih. Jadi dulu kalau pertama kali interview itu bisa bolak-balik buang air kecil gitu. Padahal sebenarnya nggak apa-apa. Atau tiba-tiba kayak sakit perut, padahal nggak kenapa-napa gitu. Nah, makanya aku biasanya masuk di 5 menit sebelumnya supaya aku bisa minum air putih dikit dulu, terus aku bisa inhale exhale dulu gitu ya, tarik nafas dulu beberapa kali dan seterusnya. Atau kalau sempat untuk berdoa gitu ya atau zikir dulu silahkan gitu ya, sembahyang dulu atau apapun itu yang menenangkan. Nah, dan ya udah, yang penting fokusnya bukan menjadi lolos. Itu yang paling harus diingat di otak. Jadi jangan fokus aku harus lulus dari interview, enggak. Tapi di otak harus sebisa mungkin aku tenang
supaya bisa ngejawab pertanyaan. Kalaupun ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa dijawab, nggak usah panik juga. Wajar kok, tinggal ngomong aja. Oh, kayaknya saya agak kurang paham untuk yang bagian itu, boleh diulangi. Atau misalkan supaya lebih tenang aja ya. Maaf, saya agak gugup, jadi mungkin jawabnya agak terbata-bata. Boleh saya jawab ini dengan pelan-pelan. Itu nggak apa-apa. Dan kita HR sekarang udah banyak yang milenial, jadi nggak terlalu konvensional buat yang kayak gitu. Kadang-kadang aku juga kasih waktu untuk kamu minum air putih dulu, nggak apa-apa gitu. Karena itu nggak akan menjadi bias, itu nggak akan membuat penilaiannya gimana kok. Tenang aja, tetap tergantung dari apa yang teman-teman sampaikan ya. Jadi tadi lebih ke ketepatan waktu karena biasanya HR akan lihat seberapa disiplin. Begitu juga dengan user, apalagi kalau teman-teman melamar ke perusahaan yang di bidang finansial. Oh, itu super duper disiplin. Jadi kadang-kadang HR-nya juga datang lebih dulu 5 menit atau 10 menit sebelumnya untuk ngetes ini telat apa enggak nih gitu. Dan kadang-kadang mau sepinter apapun, sebagus apapun jawabannya, kalau terlambat udah nggak akan gitu. Karena itu one of mandatory culture kadang-kadang atau value yang mau dilihat. Yang kedua, penampilannya itu artinya gini, bukan cantik atau enggak itu relatif, tetapi proper appropriate dress-nya. Karena jujur aku ini quite surprise ya, karena kadang-kadang kalau kita nginterview milenial mereka nggak terlalu, aku pun mungkin aku udah nggak bisa dikatakan milenial jujur aja, tapi untuk teman-teman mungkin apa aja cuek lah, yang penting kan hasil interview gue gitu. Nah mungkin aku sekarang udah kerja di startup pun, teman-teman startup ya, kalau kita di komunitas HR, mereka masih melihat itu juga sih teman-teman. Jadi kalaupun misalkan teman-teman ngerasa di startup, aku pakai kaos aja, mungkin yang kayak aku gini, nggak apa-apa, pakai aja. Tapi juga jangan yang waktu itu aku pernah ketemu pakai tank top. Jadi yang pakai cuma satu gitu ya. Nah bawahnya sih aku nggak lihat ya, karena kan duduk juga. Cuman maksudku kadang-kadang iya pun kalau di startup kita juga nggak terlalu keen untuk minta karyawan pakai baju tank top gitu. Nah, jadi kadang-kadang kita menyesuaikan culture dari sisi itu. Kedisiplinan, kemudian dress-nya juga, kemudian juga lebih ke tadi kan proper secara dress ya. Nah, ini proper secara rekrutmen prosesnya atau interview prosesnya. Maksudnya interview prosesnya adalah gini. Apa yang dilakukan oleh kandidat atau teman-teman nanti pada saat interview. Contoh yang paling simpel, menyalakan video atau enggak. Kadang-kadang gini Kak, tapi kan kalau misalnya wifi-nya lagi nggak stabil gimana? Nyalain aja dulu. Nyalain dulu, nanti kalau misalnya ada nggak stabil atau nggak apa, bilang aja sama interviewernya. Maaf, ini internet di rumah saya nggak stabil. Saya boleh nggak untuk mematikan video daripada nanti interviewnya kurang nyaman? Itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena at least HR itu harus kenal mukanya dulu nih secara langsung untuk tadi yang aku bilang, inget. Karena kadang-kadang nama Anastasia yang mana ya gitu. Nah kalau nggak nyalain on cam dulu kita nggak tahu. Dan kadang-kadang kita juga pengen tahu seberapa persiapan orang ini. Sambil di tempat tidur nggak gitu. Karena kan kadang-kadang ada yang interviewnya pakai handphone sambil di tempat tidur, ya gimana dong gitu kan. Susah juga nanti kalau ngomong lama apa segala macam. Belum kalau pegang handphone itu juga akan kelihatan gitu, akan berasa. Nah sebaiknya on cam dulu untuk make sure teman-teman juga dalam kondisi yang comfortable, yang oke, yang proper. Nah itu dulu 3 yang basic. Other than that, yang kayak tadi ini bilang misalkan enhancement atau tambahan. Kegugupan kita nggak lihat, enhancement itu kita ngeliat dari apa? Skillnya, kompetensinya. Kemudian yang kedua nanti dilihat juga dari kesigapan dalam menjawab dan seterusnya. Tapi gugup, cemas dan seterusnya itu hal yang sangat kita bisa tolerate. Jadi itu nggak mengubah first impression kita. Tapi 3 basic tadi itu mengubah first impression dari HR. Itu aja yang perlu dipikirin. Berarti disiplin itu paling pertama ya Kak? Paling pertama, disiplin waktu, disiplin secara pakaian, disiplin juga secara attitude dalam tanda kutip ya, untuk first impression-nya harus nyalain on cam, kesiapan juga gitu. Ya itu sih, itu aja yang paling penting. Iya Kak. Selanjutnya soft skill itu penting nggak sih Kak? Kira-kira apa saja soft skill yang diperlukan dari perusahaan? Sorry? Soft skill Kak. Oh, soft skill, oke. Yeah. Nah, ini juga salah satu pertanyaan bagus. Jadi kalau ngomongin skill atau ngomongin kompetensi, sebenarnya kita bagi jadi 2. Jadi ada yang namanya soft kompetensi, atau bisa kadang-kadang yang bilang core kompetensi, tapi aku lebih prefer untuk soft kompetensi, dan ada juga yang bilang technical skill atau hard skill ya, atau technical kompetensi. Nah, kalau dibilang seberapa penting soft kompetensi, sebenarnya sama pentingnya seperti technical kompetensi juga. Bedanya, kalau soft kompetensi ini sifatnya adalah mandatory yang semua orang itu sebisa mungkin bisa pelajari.
Ya, kalau technical kompetensi itu sangat tergantung dari jurusannya. Karena kan kayak misalnya kedokteran atau akuntansi, itu kan pasti akuntansi juga akan beda ya sama orang yang ngambil psikologi. Atau akan beda juga bahkan sama yang manajemen, bener kan? Ada yang namanya technical skill di Excel-nya juga, atau laporan keuangan, apa-apa segala macam, itu namanya technical skill yang mungkin di bagian lain nggak dipelajari. Artinya itu sifatnya lebih spesifik. Nah, kalau ditanya soft kompetensinya aja gitu ya, misalnya kita fokusnya ke soft kompetensi, itu penting apa enggak? Itu penting. Nah, kenapa? Karena soft kompetensi itu sesuatu yang kita sebenarnya bisa asah di luar dari formal education. Jadi kalau tadi technical kompetensi itu yang kita bisa pelajari dari formal education. Contoh teman-teman kuliah sekarang akuntansi, itu sebenarnya diajarin technical kompetensinya. Kuliah contohnya kedokteran, itu kan ada spesialisasi, nah itu juga technical kompetensi yang diajarin. Tapi terus soft kompetensi itu kayak apa? Contoh leadership, atau sekarang bisa disebutnya dengan people management. Nah, pertanyaannya apakah leadership atau people management harus ada kursusnya? Harus ikut training khusus? Ada sih training-trainingnya, tapi apakah harus dengan training khusus? Enggak. Seiring bertambahnya jam terbang teman-teman, misalkan ikut organisasi di kampus, atau bahkan sesimpel nggak ikut organisasi ya. Misalnya teman-teman mungkin ikut punya beberapa, mungkin gaul banget gitu ya, punya beberapa peer, punya beberapa kelompok gitu ya, atau beberapa geng gitu ya, yang di dalamnya ada berbagai macam karakter orangnya challenge-nya juga beda-beda, yang harus teman-teman educate, harus teman-teman infus, itu juga akan mempengaruhi leadership style-nya teman-teman. Dan leadership yang paling utama tuh dimulai dari diri sendiri kan, gitu. Jadi bagaimana mengatur task management, time management, itu pun nggak perlu ada formal education. Jadi soft kompetensi pertama yang harus dipelajari yang itu. Kemudian yang kedua, soft kompetensinya yang harus dimiliki itu bukan penting nggak penting ya, tetapi ada beberapa orang yang sekarang mikir gimana ya caranya melatih itu, adalah yang kedua analytical thinking. Nah, ini yang kadang-kadang kalau di perkuliahan, which aku pernah menjadi salah satu mahasiswa juga, yang kadang-kadang aku ngerasa pendidikan di kita juga kalau di sekolah ataupun di kuliah kurang mengajarkan atau kurang mengasah itu. Jadi kadang-kadang kita cukup diajarin textbook gitu ya, tanpa dilihat sebenarnya kenapa rumus itu ada. Kenapa judul skripsinya itu? Nah, jadi artinya apa? Yang harus dilatih dari sekarang buat teman-teman adalah berusaha untuk mengadakan yang namanya critical thinking, untuk melatih analytical thinking tadi. Jadi kalau misalkan contoh simpel, misalnya memilih judul skripsi, harus tahu nih alasan benar-benar sampai root cause-nya kenapa judul skripsi yang dipilih adalah itu. Terus kalau misalnya ada kasus, ada case, misalkan kadang-kadang kan di kuliah kita suka ada study case ya, atau case study. Biasakan untuk jangan cuma fokus menyelesaikan tugas itu aja, tapi coba cari tahu kenapa masalah ini ada, sehingga penyelesaiannya teman-teman dari referensinya teori, jurnal, dan segala macam, itu teman-teman juga tahu kenapa pilihnya jurnal itu juga, kenapa menyelesaikannya dengan teori itu juga, kenapa nggak dengan teori yang ini dan ini. Nah, ininya adalah why-nya gitu. Nah, ini yang paling panjang prosesnya untuk dilatih, tapi ini yang paling dibutuhkan di dunia kerja, kalau aku boleh jujur. Jadi IPK tinggi 3,7, 3,8, 4 sekalipun, kalau dia nggak ngerti apa yang dilakukan why-nya itu dan dasarnya dari mana, aku pribadi juga nggak akan pilih. Gitu. Kadang-kadang yang aku pilih malah mungkin bukan yang 3,6, bukan yang IPK-nya tinggi, tetapi dia benar-benar ngerti ngotok gitu. Dia mau melakukan ini, dasarnya apa, datanya dari mana, kemudian nggak cuma sekedar ikut-ikutan gitu ya, tapi benar-benar berdasarkan dia. Mungkin nggak ada benar salah, cuman kita pengen tahu structure thinking-nya dia tuh apa. Nah, itu yang malah aku ambil. Karena di dunia kerja itu nggak ada teori yang benar-benar kepake. Jadi benar-benar semuanya itu penuh dari kita. Nah, itu tadi leadership, people management, yang kedua analytical thinking, yang ketiga adalah communication skill. Nah, communication skill tuh yang kayak apa? Orang kan kadang-kadang di soft kompetensi communication skill yang penting rasanya yang penting jago ngomong, yang penting pakai wording yang banyak gitu ya, atau kalau misalnya pakai bahasa Inggris, ya bahasa Inggrisnya jago, vocabulary-nya banyak. Sebenarnya nggak itu. Nah, ini juga sebenarnya communication skill, soft kompetensi yang kadang-kadang kita lihat pertama kali oleh HR pada saat kita interview. Jadi bukan seberapa jago bahasa Inggrisnya, bukan seberapa banyak vocabulary yang dia punya, bukan seberapa banyak terminologi yang dia pakai, tapi bagaimana dia menyampaikan informasi buah pikirannya dia yang dia pikirin, dan kita sebagai lawan bicaranya tuh paham. Nah, ini beda ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang ngomongnya mungkin nggak lancar-lancar banget, tapi ketika dia ngomong itu membuat orang lain paham gitu. Oh, yang kamu maksud adalah ini. Nggak pakai vocabulary yang banyak-banyak, tapi orang lain jadi bisa paham. Oh, oke, maksud kamu ini. Dan dia bisa bisa menjelaskan
dengan clear gitu, apa yang ada di pikirannya dia dan apa yang menjadi maksudnya dia, goal dari pembicaraannya dia itu apa, dan menjawab dengan to the point. Sebenarnya itu. Jadi itu yang mungkin harus dilatih juga dari sekarang, which practice makes perfect ya, namanya communication. Jadi latih aja terus ngobrol, usahakan ketika kalau misalnya ditanya sama orang, coba aja ngejawab dengan sesuai sama pertanyaan, to the point, nggak muter-muter, nggak too much wording, tapi langsung clear informasi yang disampaikan itu apa. Udah 3 itu aja soft kompetensi yang paling penting. Itu sih kalau menurutku ya. Oke nih Kak, selanjutnya biasanya ini kan kalau lagi interview nih suka ditanyain, Anda ingin mendapatkan gaji berapa? Kira-kira jawaban paling tepat apa sih yang dapat kita berikan? Sebenarnya nggak ada teorinya sih jawaban yang paling tepatnya itu gimana. Cuman aku mungkin kasih sedikit tips supaya terkesan, bukan terkesan ya, tapi supaya membuat HR itu juga nyaman gitu. Karena kadang-kadang gini, aku juga menemukan ada beberapa kandidat, aku maunya segini gitu, udah langsung sebut angka 30 juta gitu ya misalnya, atau 20 juta, nggak ada yang salah, itu hak-hak aja setiap orang kok gitu. Nah, cuman akan lebih proper caranya kalau misalkan menjawabnya gini. Ada beberapa pilihan jawaban, ini tergantung teman-teman nyamannya gimana. Pertama, pakai range, jadi gini, contoh jawabnya, oh iya kebetulan kemarin sih saya survei sih Bu atau Mbak atau Mas, kalau untuk fresh graduate kayak saya gini nih, kalau dari survei sama teman-teman kemudian saya googling gitu ya, kira-kira untuk fresh graduate range-nya tuh dari segini sampai segini, misalkan dari 6 juta sampai 8 juta atau 8 juta sampai 10 juta ya, mungkin kalau boleh di antara segitu ya gitu. Nah itu pilihan pertama, tergantung nyamannya yang mana ya. Kemudian yang kedua, bisa ngejawabnya seperti ini juga. Yang penting intinya pakai range juga, cuman cara ngejawabnya yang kedua adalah kayak gini. Oh iya, sebenarnya kalau boleh jujur, saya tuh berharap dikasih antara 8 sampai 10 juta. Kenapa? Nah, jelasin alasannya. Kenapa? Karena gini, saya tuh kan berharap kalau udah lulus kuliah, udah mulai kerja, saya bisa hidup mandiri ya Mbak, gitu. Jadi uang kos, uang makan, saya tuh nggak pengen ngambil dari orang tua, nggak pengen minta lagi. Nah jujur kalau saya hitung-hitung semua uang kos, saya harus ngekos, uang transport, dan saya makan, mungkin habisnya sekitar 5 juta sampai 6 juta. Tapi saya pribadi juga butuh tabungan kan Mbak, gitu, supaya kalau ada apa-apa saya nggak ngerepotin orang tua. Ya mungkin antara 8 sampai 10 juta negotiable-nya bisa ya Mbak, gitu. Nah jadi itu ada 2 pilihan yang bisa kalian jawab kalau misalnya ditanya ekspektasinya berapa, tapi usahakan pakai range gitu supaya nggak terkesan kayak nodong pengennya segitu gitu ya. Jadi boleh ya Kak nyebutin angka gitu? Boleh. Bisa juga yang ketiga nggak nyebutin angka juga bisa gitu. Misalkan ya saya pribadi sih belum punya bayangan berapa ya Mbak Mas gitu. Mungkin saya mengikuti budget dari perusahaan. Cuman aku nggak terlalu keen sih teman-teman begitu. Kenapa? Karena kadang-kadang aku sebagai HR justru berharap teman-teman tuh punya gini. Aku berharap teman-teman juga punya independent reason. Terlepas itu teman-teman mencari tahu atau enggak sama sekali, benar-benar dari kebutuhan pribadi pun nggak apa-apa. Karena kadang-kadang itu jadi poin plus buat HR loh. Jadi oh ini teman-teman udah ngelakuin survei. Oh ini teman-teman tuh benar-benar kerja untuk kemandirian pribadi, itu malah kadang-kadang malah kita oh ini good nih gitu. Karena ada yang juga bilang ya berapa aja lah budget perusahaan gitu, saya kan juga masih dibantu orang tua. Iya yaudah deh gitu, apa aku kasih semurah-murahnya ya atau masih dikasih orang tua itu. Nah kan itu malah jadi bumerang buat teman-teman. Jadi kasih range tapi ya udah berangkatnya alasannya dari mana, entah survei atau alasan pribadi, nggak apa-apa, itu aman Jadinya. Aman, tenang aja, pasti aman kok kalau searching dulu ya, cari-cari info range gajinya berapa gitu ya. Boleh kan sebenarnya nanya sama teman boleh, nanya kakak kelas yang udah kerja juga boleh, nggak ada aturan teorinya kok kalau untuk itu. Kalau misalnya nih Kak, untuk bagian departemen akuntansi, ada trik khusus nggak Kak untuk pelamarnya? Untuk beberapa departemen yang terutama misalkan akuntansi, kadang-kadang proses seleksinya itu nggak cuma interview, tapi ada technical testnya. Ya, jadi kalau untuk interview sebenarnya tipsnya kurang lebih yang tadi aku sampaikan, ada yang mandatory tadi, terus ada yang tambahan tadi gitu ya. Of course soft kompetensi tadi yang aku juga sebutin, teman-teman juga harus mulai latih dari sekarang untuk nail that interview process. Tapi kalau untuk technicalnya, mungkin bukan technicalnya in spesifik ya, mungkin aku jelasin dulu pada saat interview dengan user akuntansi. Nah, gini,
proses seleksi itu kan pasti dari sourcing dulu ya, seleksi CV teman-teman, kemudian ada interview dengan HR dulu, setelah itu ada user interview. Nah, user interview itu kalau misalnya dengan akuntansi udah pasti dengan user-usernya di bidang akuntansi, head of accounting-nya, atau head of finance and accounting, atau finance accounting manager, siapapun itu, atau assistant manager-nya, atau supervisor-nya, dan seterusnya. Nah, pertanyaan mereka tuh nggak akan jauh-jauh kalau user dari hal-hal yang sifatnya teknikal. Nah, jadi tips yang pertama, kalau untuk diseleksi di bagian akuntansi, ya harus ngerti teknikalnya dulu. Itu udah jelas. Gitu. Kenapa? Biasanya, either mereka memberikan case study, either mereka memberikan benar-benar tes teknis. Entah tes teknisnya berupa online ya, jadi yang dikirim filenya ke teman-teman, teman-teman harus mengerjakan saat itu juga, kemudian dikirim balik gitu ya. Nah, kalau ditanya tesnya apa aja, sebenarnya variatif sih setiap perusahaan. Ada yang benar-benar diminta untuk bikin neraca, itu beneran. Ada yang benar-benar diminta untuk bikin laporan keuangan. Nah, kalau yang case study itu biasanya perpaduan. Jadi biasanya akan dikasih tahu kondisi perusahaan seperti ini, kondisi laporan keuangannya begini, teman-teman kemudian diminta untuk membuat laporan keuangan untuk bisa menyajikan ini begini, supaya manajemen atau supaya CEO gitu ya, atau chief level atau directors itu bisa tahu sebenarnya kondisi keuangan perusahaan saat ini sehat atau tidak gitu. Nah, sebagai orang akuntansi harus ngerti itu teknikalnya. Untuk neraca keuangannya dulu kan, sebelum bikin laporan keuangan pasti bikin neraca-neracaan dulu kan. Nah, neraca dulu, jurnalnya dulu, neracanya dulu, kemudian dibikin laporan keuangan dan seterusnya. Nah, itu benar-benar tahapan gitu ya. Nah, kalau yang case tadi biasanya teman-teman juga akan diminta explanation-nya. Kenapa membuat laporan keuangannya seperti itu? Untuk tahu structure thinking-nya. Tapi kalau misalkan dia benar-benar cuman tes teknis ya, jadi cuman case tadi tanpa dikirimin file untuk teman-teman kerjain, biasanya pada saat interview user sekalian. Misalkan gini, aku usernya, aku kasih contoh. Gini deh, ada transaksi seperti ini. Kamu bikin jurnalnya gimana? Nah, itu contoh pada saat interview user yang ditanya teknikalnya. Kemudian, contoh kalau misalnya di neraca ada kayak gini. Ini menurut kamu kira-kira kenapa ya? Ini kalau mau benerin gimana ya caranya? Apa dulu yang dibenerin? Gitu. Nah, itu yang biasanya juga ditanyain sama interview user. Makanya tadi aku bilang, soft kompetensi analisa itu penting, bukan cuma untuk yang sekedar kita tahu masalah secara umum, tapi kadang-kadang kepake juga pada saat interview dengan user, terutama yang bagian case tadi gitu. Jadi itu aja sih yang harus diperhatiin. Technical testnya itu harus benar-benar dipersiapkan. Artinya teman-teman harus ngerti betul technical kompetensi yang teman-teman sekarang jalanin. Karena interview user itu adalah final interview. Jadi kalau lolos dari HR, kalau nggak lolos dari user percuma. HR pun tetap akan bergantung pada user, akan diambil apa enggak. Gitu. Oke, luar biasa banget nih Kak. Jadi kita sebagai pelamar nih harus nggak cuma model percaya diri, tapi harus ada soft skill juga ya Kak ya. Soft skill, bekal-bekal ilmu juga. Sama jangan lupa Baik. mempersiapkan diri ya Kak. Yes, betul. In Iya, conclusion betul. seperti itu. Intinya kalau teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan baik, gitu ya, semua ini kita nggak lagi ngomong seberapa pinter teman-teman, itu nggak ada hubungannya, ya. Jadi yang namanya kompetensi itu sesuatu yang bisa dipelajari. Begitu juga dengan persiapan interview, itu adalah jam terbang. Jadi berlatih aja, yang penting berlatih aja di rumah, di depan kaca, atau sama orang yang dirasa nyaman ya, sama pacar, sama kakak, sama adik, atau siapapun itu, untuk latihan interview, gitu. Atau misalkan belajar dari YouTube gitu kan. Jadi biasanya hal-hal apa yang biasanya ditanyain dan seterusnya teman-teman catat. Aku biasanya dulu juga kayak gitu. Jadi nge-list down yang biasanya ditanyain dan aku latihan aja, dan aku minta orang lain untuk tanyain itu, aku ngejawab. Nah, ingat-ingat aja tadi beberapa tips dari aku berkaitan dengan kompetensi, terus apa yang harus dipersiapkan saat interview, terutama saat interview dengan user. Kalau teman-teman nanti mau ngambil di bagian accounting gitu kan, user accounting tuh biasanya ngapain aja. Nah, itu ya udah latihan menjawab itu, nanti lama-lama pasti akan lebih pede kok. Kalau udah pede, auranya tuh akan beda gitu, akan lebih tenang juga, semuanya juga bisa kejawab, pasti kayak gitu. Sama sering-sering latihan di kaca mungkin ya Kak ya. Itu udah wajib, latihan tuh udah paling nggak tuh latihan sehari itu 2 kali 3 kali. Kalau jadi misalnya besok ada interview, latihan aja di hari ini sehari 2 kali 3 kali. Percaya sama aku, besok pasti udah agak lebih enak, agak lebih fluent. Oke, luar biasa banget nih pemaparan informasi yang disampaikan oleh Kak Anastasia. Tentunya semua informasi ini akan bermanfaat nih untuk kita semua bakal terjun di dunia kerja. Bener nggak Citiara? Benar banget nih Jo. Saking asiknya ngobrol juga, nggak berasa nih waktunya sudah habis Kak.
barangkali lain waktu Kak Anas bisa nih join jadi narasumber kegiatan Hima Akasia berikutnya. Sure, anytime. Benar banget sih, Kak. Terima kasih Kak Anastasia sudah berkenan hadir menjadi narasumber kami. Saya mewakili seluruh tim podcast, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan ya, Kak. Sama-sama, mohon maaf juga ya kalau misalnya tadi ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang berkenan. Nah, buat teman-teman yang misalkan memang masih ada pertanyaan ke aku, sebenarnya boleh, mau ditanyain ke panitia juga boleh, atau misalkan ke Instagramku aja, itu di IG-nya di _primasari. Jadi biasanya suka ada beberapa yang nanya tips and triknya untuk interview gimana Kak, gitu. Besok aku mau interview, apa yang harus dipersiapin dan segala macam. Biasanya aku akan komunikasi dari situ sih. Thank you ya buat panitia dan yang lain. Thank you juga semuanya. Oke, siap Kak. Thank you Kak Natasha. Untuk teman-teman semua, jangan lupa Like, komen, and subscribe channel YouTube ini ya. Bye-bye. bye-bye.